salam sejahtera, Namo Amitofo, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia Maju. Ya, kali ini dengan konsep baru di Vibrasi Kebaikan. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan. Bahwa kalau kita menyadari kehidupan manusia itu sangat sulit sekali didapatkan. Ketika kita dalam kandungan, kita sudah memiliki kesempatan untuk hidup. Maka daripada itu, semua bayi dan semua jabang bayi yang akan dilahirkan, dia berhak untuk hidupnya. Maka mereka mengharapkan ada satu kehidupan baru setelah kelahirannya. Maka kalau seandainya ada dari mereka yang melakukan aborsi dan melakukan suatu tindakan yang tidak pas untuk anak bayinya, maka ini disebut sebagai satu ketidakpenghargaan terhadap kehidupan. Karena semua makhluk ingin supaya hidup. Dan semuanya ingin mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya dan mau menjalani apa yang bisa dijalani dalam hidupnya. Banyak orang tidak tahu tentang konsep kebersamaan di dalam satu hubungan jalinan jodoh. Ada yang mengatakan bahwa saya dengan orang tua saya tidak cocok, tapi itu jodoh kamu. Kenapa dia bisa jadi orang tuamu? Saya dengan pasangan saya tidak cocok. Ya, itu juga jodoh kamu. Kenapa kamu bisa menikah dengan dia? Dan saya dengan anak saya, kenapa ciong tidak cocok? Itu juga jalinan jodoh kamu. Kenapa tidak bisa menerima anakmu sendiri? Iya, selamatan baru semuanya. Dan pada hari ini kita akan membincang-bincangkan tentang arti kehidupan, bahwa suatu kelahiran baru adalah awal dari langkah kita menuju kebaikan dan menuju satu konsep di mana kita bisa melangkah dan menjalani hidup kita dengan tahap demi tahap. Tahap bayi dilakukan sejak balita 0 sampai 5 tahun. Begitu anak dilahirkan, dia akan memiliki satu pandangan bahwa inilah kehidupannya. Dia tidak tahu, maka dia harus banyak belajar. Karena dia banyak belajar, maka dia banyak mendengar, banyak melihat, dan banyak mulai menirukan apa yang bisa diucapkan atau apa yang bisa disampaikan. Maka anak bayi dalam proses balita adalah proses perekaman baru seperti tape recorder yang sedang dipencet tombol rekamnya. Dan ketika anak ini sudah mulai melihat, siapa yang dilihat pertama kali? Tentu ibunya dan ayahnya. Dari ibunya lah dia banyak belajar banyak hal. Dari ayahnya dia banyak belajar bagaimana perlindungan terhadap seorang istri, perlindungan terhadap seorang anak, bagaimana membasuh kotorannya, bagaimana memeluknya, bagaimana memberikan kasih sayang, bagaimana mengajak main, bagaimana membuat pikiran anak-anak itu merasa hidup itu bahagia, walaupun dinyatakan anak-anak kecil belum mengerti apa itu bahagia. Tapi mereka sudah bisa tertawa, sudah bisa menangis, sudah bisa tersenyum. Kenapa? Karena mereka punya perasaan, dan rasa itu sudah dimulai dari sejak kecil. Nah, untuk itu, kepada semua orang-orang dan orang tua, dimanapun Anda berada, siapapun yang datang dalam hidupmu, hargailah. Baik itu anakmu, suamimu, istrimu, dan nyatakan bahwa kehidupan itu memang harus dijalani. Apapun bentuknya, Anda harus menerimanya. Dan apapun kenyataannya, Anda harus merasakannya. Apapun yang datang dalam hidup Anda harus mengakui bahwa inilah jodoh saya, inilah jalan hidup saya, inilah yang harus saya lalui. Sehingga dengan demikian kita bisa menerima apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya, apa itu yang harus kita lakukan, apa itu perjuangan dalam hidup. Karena ketika seseorang mulai melakukan perjuangan dalam hidupnya, ketika ditandai dengan proses kelahirannya, nah, bel kehidupan sudah memanggil Anda. Ketika satu bel kehidupan sudah memanggil Anda, berarti langkah selanjutnya seperti kereta yang sedang menuju jalan prosesnya, Anda harus jalani itu dengan apa adanya. Di tahun baru ini banyak orang bertanya, tahun 2021 apa yang akan bisa dilakukan, apa yang bisa saya jalani, dan apa yang bisa saya terima, berkah apa yang saya terima. Jangan berpikir Anda akan menerima apa dulu, jangan berpikir Anda akan memperoleh berkah apa. Tapi pikirkan selama 2020 apa yang pernah Anda lakukan, apa yang pernah Anda tanam, apa yang pernah Anda lakukan kebaikan kepada semua orang. Semoga di tahun 2021 itu akan berbuah dan itu akan menjadi kenyangan yang indah untuk dikenang dan menjadikan kekuatan untuk dijalani. Karena dengan demikian kita baru bisa menerima segala sesuatu dengan positif. Kita bisa menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Jangan banyak berharap, tapi banyaklah menanam.
Di tahun 2001 saya akan bertekad untuk berubah lagi menjadi lebih baik. Di tahun 2001 saya akan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kebaikan. Dan jangan ragu-ragu lagi. Nah, demikian satu bel kehidupan sudah dimulai. Fase selanjutnya adalah fase perjalanan hidupmu yang baru, yaitu dari remaja. Seorang anak remaja akan bertanya kepada ayahnya, kenapa mulai ada perasaan terhadap lawan jenis, mengapa ada proses di mana kita harus bisa menghargai teman, kesetiakawanan, dan bagaimana proses pertumbuhan yang namanya akil balik. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal-hal yang wajar yang ditanyakan oleh seorang anak-anak. Karena fase berikutnya adalah fase banyak belajar, banyak bergaul, banyak membuka diri. Fase membuka diri inilah yang penting. Ketika kita membuka diri terhadap sesuatu yang positif, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita membuka diri terhadap sesuatu yang negatif, misalnya pergaulan yang salah, atau perjalanan ingin tahunya banyak, ingin merokok, atau ingin ngobat, dan segala macam, ini adalah hal yang negatif yang akan menghantui hidupmu ke depan. Jadi jelaskan pada anak Anda di masa-masa pergaulan ini bahwa ketika kita mau membuka diri, it's okay membuka diri untuk proses ke depan yang lebih baik. Ketika kita menyatakan ingin bahagia, it's okay Anda untuk bahagia, tapi lihat bahagia seperti apa. Ketika Anda ingin menyatakan diri saya ingin membuat kehidupan lebih berwarna, it's okay, tapi berteman dengan siapa? Ketika menyatakan diri saya ingin bahagia, it's okay, bahagia yang bagaimana? Nah, sehingga orang tua ini juga memiliki panduan terhadap anak-anaknya. Dan jangan pernah melarang anak Anda untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena yang positif itulah yang akan menjadi modal anak Anda menuju hal baik ke depannya. Kecuali hal-hal yang negatif. Anda boleh memberitahu bahwa kalau ada kasus seperti ini, nantinya kenapa, karena apa, dan bagaimana yang terjadi kemudian. Ini adalah suatu pandangan atau norma-norma yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, lalu fase yang selanjutnya adalah fase dewasa. Ketika kita sudah memasuki masa dewasa adalah masa tanggung jawab untuk dirimu sendiri dan untuk merancang hidupmu ke depan, yaitu mulai bekerja. Bagaimana mencari uang, bagaimana menjadi satu entrepreneur atau inovasi, atau bagaimana memulai usaha, bagaimana memulai bekerja, menjadi sosok yang bertanggung jawab, menjadi orang yang penuh dengan semangat dalam menjalani hidup, dan dia memiliki tujuan yang positif untuk menolong lebih banyak orang. Karena dengan demikian dia akan lebih semangat lagi dalam mencari nafkah, dia akan semangat bekerja, dia akan semangat dalam mencari pegangan untuk hidupnya ke depan. Ini yang paling penting. Kenapa? Masa-masa fase beranjak dewasa ini adalah dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Bahwa ada orang tua yang memang membutuhkan bantuannya, ada adik-adiknya, ada saudaranya yang harus berkonsentrasi dan bekerja atau belajar, dan dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ini adalah hal yang penting ketika kita beranjak dewasa. Maka daripada itu, jangan pernah mengeluh terhadap hidupmu ketika kamu sudah di fase ini. Di fase inilah manusia harus menentukan langkahnya ke depan. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia targetkan, apa yang dia inginkan. Dan persahabatan serta teman baik ini sangat diperlukan dalam fase ini. Dalam fase ini ketika seseorang mempunyai teman yang sama dalam bidangnya, atau teman yang mendukung, teman yang baik, teman yang membukakan jalan hidupmu, silakan, jangan pernah menyerah atau jangan pernah curiga dulu terhadap orang yang ingin berbuat baik kepada Anda. Tetapi kalau memang gejalanya sudah Anda tidak bisa bersama, Anda tidak bisa percaya dan orang itu, jangan bersama dengan dia. Jadi memilih-milih teman dan mengikuti jalan teman juga hal yang penting yang bisa kita lakukan di masa ke depan. Dan masa beranjak dewasa ini adalah masa tanggung jawab penuh terhadap apa yang kamu rancang. Jangan sampai modalmu menjadi kehancuranmu. Jangan sampai modal yang diberikan orang tua atau tabunganmu habis sia-sia percuma. Karena salah percaya orang, karena salah mempercayai bahwa saya menaruh aset di tempat yang salah. Dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita berada di jalan yang benar atau tidak? Gunakan insting, gunakan intuisimu, gunakan kata hatimu, dengarkan itu. Maka daripada itu manusia memang sudah harus sering-sering melakukan meditasi supaya dia selalu dijaga dan selalu dibimbing supaya tidak salah jalan. Karena ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita dalam keadaan bahagia, ketika kita dalam keadaan yang
balance, seimbang, di situ jawabannya apa yang dikatakan oleh kata hatimu itu mendekati 70% daripada keberhasilan. Tetapi ketika kita dalam keadaan galau, dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak seimbang, maka kegagalan akan lebih dekat kepada diri kita. Maka apapun yang kita putuskan pasti harus ditunjang dengan keyakinan kita dalam menjalani hidup ini. Nah, itu yang paling penting. Maka tenanglah dirimu, tenangkan pikiranmu, lalu buka pintu hatimu supaya kamu bahagia, dan kemudian terimalah kesempatan apa yang ada dan apa yang bisa dijalani. Ini poin yang paling penting ketika kita beranjak dewasa. Lalu fase yang selanjutnya adalah fase kereta senja. Fase kereta senja artinya kereta sudah berjalan, Anda sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa, Anda sudah memiliki kehidupan yang sudah penuh dengan asam garam kehidupan, dan akhirnya usia tua pun akan menjelang dan akan dijelang. Pada saat ini muncul ada keinginan untuk tetap beristirahat dalam keadaan yang damai, tenang, dan sejahtera. Tapi apa jadinya? Kebanyakan dari orang justru ketika masa tuanya dan menjalani masa tuanya dia tidak bisa tenang karena harus ngurus cucu, karena juga harus menyiapkan segala sesuatunya sendirian, kadang-kadang jauh dari anak-anak, kadang-kadang hanya memikirkan bagaimana anaknya tidak ada yang peduli lagi, kadang-kadang hidup hanya berteman dengan televisi dan remote control yang terus-terusan dipencet, tidak ada yang ditonton. Nah, kadang-kadang ini adalah fase di mana kita sudah memikirkan, saya sudah berjuang semasa hidup saya dari kecil sampai sekarang, bahwa saya sudah akan menghadapi usia senja dan saya belum berhasil menerima kehidupan saya dengan penuh bahagia. Mengapa demikian? Karena pada saat itu teman-temannya sudah beranjak pergi, dia mengalami kesepian, dan dia mengalami proses di mana dia sudah jenuh dengan kehidupan. Ada kalanya kalau dia sehat, dia masih bisa pergi mencari teman-temannya, atau ngobrol, atau pergi kopi tiam, jalan. Kalau dia sudah sakit, menderita sakit, itu hanya diranjang aja, membutuhkan teman, membutuhkan bantuan. Dan ini ya agak susah dan agak sulit. Tetapi pada dasarnya, ketika kita sudah mengatakan hidup saya adalah tanggung jawab saya, dimulai dari saya kecil, dan saya berprestasi di saat saya remaja, dan kemudian saya berhasil di saat saya dewasa, dan ketika saya terakhir menikmati hidup senja saya sudah punya tabungan untuk menikmati hidupku sendiri. Saya sudah punya proses untuk jalan-jalan ke tempat yang saya belum pernah pergi. Karena jangan sampai Anda menumpuk uang atau menumpuk kekayaan dan Anda tidak menikmatinya. Akhirnya yang menikmatinya siapa? Yang menikmatinya anak cucu. Sedangkan Anda menabung, dan kemudian Anda lupa bahwa hidup ini adalah untuk dinikmati. Tapi kita hanya kerja seperti kerbau, setiap hari bekerja, dan uang hanya disimpan di bank. Akhirnya ketika kita sakit, tidak mampu lagi pergi ke tempat-tempat yang kita ingin pergi, dan kemudian tabungan itu hanya milik bank. Akhirnya juga disetor banyak ke rumah sakit. Dan akhirnya sampai seumur hidup kita tidak pernah menikmati apa yang kita cari, apa yang kita capai, dan apa yang kita tabung. Ini kebanyakan orang salah kaprah di sini. Dan ketika Anda meninggal, toh warisan itu juga akan menjadi rebutan buat anak-anak. Dan mungkin warisan itu hanya sementara dan bukan milikmu yang sesungguhnya, karena itu akan kamu tinggalkan semua. Dan di saat itu kita baru berpikir, oh ternyata tabungan kebaikan saya nggak ada, atau tabungan kebaikan saya kurang, atau saya belum mampu diterima di surga. Karena apa? Karena saya selama hidup tidak pernah memikirkan orang lain. Saya semasa hidup tidak pernah menabung untuk melakukan derma. Saya tidak menabung di tabungan kebaikan, saya tidak menabung di tabungan surga. Tapi yang saya tabung hanyalah tabungan dunia, yang akhirnya Anda akan menikmati adalah anak-anak dan yang lainnya. Nah, inilah proses perjalanan hidup manusia. 1 tahun demi tahun akan terus berlalu dan selalu sama. Akan ada tahun baru, di mana-mana pasti akan hadir tahun baru. Tetapi makna yang baru apa dalam hidupmu? Makna yang baru adalah setiap tahun baru usiamu berkurang 1 tahun. Kesempatan hidupmu itu sudah kurang lagi 1 tahun. Bahwa kontrak kita sudah lewat 1 tahun. Nah, harus perpanjang kontrak lagi nih. Berapa lama kita masih menjalani hidup di dunia ini? Nobody knows.
Apalagi sekarang saat ini detik ini banyak yang sudah tidak pasti bahwa tiba-tiba kita mengalami yang namanya dilema karena ada penyakit, karena ada COVID dan segala macam. Tetapi pikiran dan frekuensi kita juga harus terus positif. Ketika kita positif dan disitulah kita terus berjuang dan bersyukur terhadap hidup kita, maka hidup kita akan semakin berarti. Yes, 15 menit sudah berlalu dan akhir kata di awal tahun ini semoga Anda semua selalu berbahagia dan terus berbuat kebaikan. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil karena hal-hal yang kecil itu adalah hal yang luar biasa. Kemarin baru saya berkhotbah bahwa ada 4 hal kecil yang dikatakan oleh Sang Buddha yang jangan dianggap remeh. Yang pertama adalah seorang pangeran kecil. Nah, zaman dulu adalah zaman kerajaan, di mana zaman kerajaan pangeran itu sangat penting sekali posisinya untuk menjadi raja. Sehingga banyak terjadi kekacauan di istana karena persaingan untuk menduduki posisi raja. Nah, daripada itu pangeran kecil ini suka memiliki tindak tanduk yang tidak pantas atau tindak tanduk yang penuh kekejaman atau kekejian. Bahkan ada juga pangeran kecil yang sudah berambisi. Nah, bagaimana untuk menghadapi supaya jangan melihat bahwa hati-hati terhadap pangeran kecil ini, jangan dianggap remeh, karena kalau didikannya salah sejak kecil, maka pasti dewasanya akan bisa menjadi penyimpangan atau menjadi melenceng atau menjadi seorang yang tidak diharapkan. Tapi kalau dari kecilnya pangeran kecil ini dididik dengan sebaik-baiknya, diberikan pengetahuan yang luar biasa dan diberikan kesempatan untuk maju dan melangkah ke depan lebih baik lagi, maka pangeran kecil ini akan menjadi raja yang akan bijaksana, disayangi oleh semua rakyatnya dan memiliki makna dalam hidupnya yang sangat berharga. Maka Sang Buddha mengatakan, jangan anggap remeh pangeran yang kecil, karena suatu saat dia akan berkuasa, dan ketika dia berkuasa, apa yang akan dilihatnya adalah semua yang dia lakukan sejak dia masih kecil, dan apa yang akan dikerjakannya adalah semua cita-citanya ke depan untuk membahagiakan makhluk lain, membahagiakan rakyatnya, mengelola negara dengan baik dan penuh hati. Tetapi apabila dia salah dari kecil, salah didik, salah jalan, salah melangkah, maka sudah dipastikan ketika dia akan jadi raja yang ada hanyalah kehancuran. Maka jangan anggap remeh pangeran kecil. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada lagi pangeran, tetapi anak Anda adalah pangeran yang ada di rumahmu. Anak Anda adalah sesuatu yang kita bilang paupe, atau sesuatu yang kita bilang, wah, harta karun di rumah kita, atau buah hati. Nah, anak Anda inilah yang dianggap pangeran kecil. Jangan anggap remeh anak-anak. Ketika anak-anak mendapat asuhan yang salah, ketika anak-anak memperoleh teman yang salah, pergaulan yang salah, dan jalan yang salah, pelajaran yang salah, maka sudah dipastikan anakmu akan menjadi prototipe yang akan menjadi perusak di kemudian hari. Tetapi apabila dia diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, dan diberikan kondisi serta teman-teman yang menunjang yang baik, maka anakmu akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu yang pertama. Jangan anggap remeh. Yang kedua adalah jangan anggap remeh naga kecil atau ular kecil. Nah, zaman dulu dikatakan bahwa ular kecil ini bisa seperti ular tanah atau ular-ular yang bisa loncat tetapi beracun. Nah, ini ular kecil jangan dianggap remeh, karena ular kecil ketika mematok kamu dan kena racunnya, kita akan bisa mati. Nah, ular kecil juga bisa akan menjadi besar. Tetapi dalam cerita-cerita Buddhis banyak cerita tentang naga. Nah, naga ini ada beberapa versi, kita bisa bilang naga sebagai binatang atau sebagai mitos atau dongeng, atau naga sebagai makhluk celestial atau makhluk yang disebut sebagai dewa naga Mahidika atau dewa naga. Nah, dewa naga sendiri ada yang di langit yang disebut akasaka naga, ada yang di darat, yaitu yang tinggalnya di goa-goa atau tinggalnya di daratan, dan ada yang di laut yang dibilang dengan Hailung Wang, yaitu naga laut, yaitu pangeran naga atau raja naga laut yang menjaga di dasar samudra, di dasar laut. Dia punya istana sendiri disebut sebagai Lungkung atau istana naga. Nah, dalam mitos atau dalam legenda Buddhis atau dalam sejarah, karena saya tidak bisa lihat mereka ini eksis atau enggak, walaupun banyak juga yang bisa melihat bahwa naga-naga itu sesungguhnya ada.
Dan Pangeran Naga seperti kita lihat ada di dalam cerita Sun Gokong ya. Dalam film itu dijelaskan lebih detail lagi tentang seperti apa sih bentuknya. Nggak peduli mereka ini ada atau tidak, tapi Sang Buddha katakan bahwa yang mengatur curah hujan, yang mengatur segalanya ada juga disebut sebagai Pangeran Naga atau naga yang berkuasa di langit. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa iklim dan cuaca memang ada hukumnya sendiri, yaitu tentang hukum Utuniyama yang mengatur tentang kosmik. Alam semesta ini akan berjalan dengan sendirinya dan ada hukumnya. Tetapi kekuatan daripada Pangeran Naga atau naga langit, dia bisa mengatur musim hujan. Dia juga bisa mengatur curah hujan atau bisa memindahkan hujan. Nah, ini yang penting dari sini adalah ketika hujan tidak tepat pada musimnya, apa yang terjadi? Bisa kemarau panjang, bisa kesedihan, kekeringan di dalam masyarakat. Dan bila hujan terlalu besar curah hujannya, bisa menimbulkan bencana juga banjir dan tanah longsor. Ya, seperti hari ini di Pekanbaru kita berduka bahwa ada longsor dan banjir. Semoga yang ada di Pekanbaru bisa selamat dan sejahtera. Ya, dan bisa ada pertolongan ya untuk mereka semua. Dan juga kemudian kita bisa lihat lagi bahwa curah hujan semoga turun tepat pada musimnya dan turun secara baik dan seimbang ya. Nah, itu yang disebut dengan naga. Nah, naga kecil jangan dianggap remeh, karena ketika dia bisa menjadi naga besar, dia akan menjadi satu kekuatan juga, kekuatan kebaikan atau kekuatan kejahatan. Ada naga yang jahat juga karena mereka salah paham atau salah pikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Jadi di semua alam memang ada makhluk-makhluk yang masih memiliki kebencian, dengki, iri hati dan segala macam. Itu di mana-mana ada. Dan kemudian kita lihat yang ketiga. Jangan remehkan yang disebut dengan api kecil. Nah, api kecil. Api itu kalau dikatakan sebagai fire ya, dia bisa membakar, sifatnya itu panas. Dan api kecil ini kalau kecil dia akan menjadi sahabat, mungkin bisa membakar dupa atau membakar sesuatu lilin atau pelita atau cahaya atau apapun itu, korek api walaupun pentol kepalanya kecil, tapi dia bisa menghasilkan api yang bisa menyulut dari terjadinya api di lilin dan tempat lain. Dan kalau besar dia akan menjadi kebakaran. Yang paling penting adalah bukan api yang seperti ini. Api yang paling penting adalah api dari hidup kita, yaitu api emosi. Nah, api emosi ini sekali dia menyulut, kita tidak tahu kapan datangnya. Dan ketika sudah disulut, waduh, itu akan datang tiba-tiba dan kemudian muka kita menjadi merah dan kemudian kita bisa menjadi marah, emosi dan tidak bisa dikendalikan lagi. Inilah api yang kecil, jangan dianggap remeh, terutama api emosi dalam sedikit di hatimu itu akan bisa membakar dirimu dan akan bisa memikirkan, wah, tidak bisa berpikir jernih lah bahasanya. Saya memikirkan harga diri saya memikirkan ego saya memikirkan hidup saya, maka saya marah terhadap yang tidak saya suka, saya bisa marah terhadap yang tidak saya senang, dan saya bisa tersinggung dengan apa yang tidak cocok dengan jalan hidup saya. Jadi suka menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Inilah api emosi. Ada lagi api kehidupan. Nah, api kehidupan ini bisa dikatakan, kenapa ya? Ada orang mukanya semangat sekali, ada orang yang mukanya udah hampir tidak ada nyawanya gitu. Dalam arti kata dia bahkan tidak punya semangat hidup. Itu api kehidupan yang sudah hampir hilang. Nah, kalau orang seperti ini dikatakan mati tidak mati, tetapi orang mati api hidupnya sudah pasti hilang. Jadi orang hidup tapi udah mendekati kematian tapi dia tidak mati. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada lagi semangat. Maka semangat disimbolkan sebagai lambang api, yaitu api semangat yang membakar kita supaya kita bersemangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita dan jangan pernah salahkan kehidupanmu. Kalau seperti apapun hidupmu itu, walaupun kecil, jangan pernah salahkan. Karena itulah yang akan menjadi semangat buat menjalani hidup kita ke depan. Dan api semangat ini perlu didukung oleh teman-teman yang sejalan, teman-teman yang sevibrasi, didukung oleh teman-teman yang baik hatinya, supaya hidup kita lebih bermakna dan lebih berarti. Apabila Anda tidak mempunyai teman yang sejalan dalam hidup ini,
maka mungkin dikatakan tidak ada lagi semangat menjalani hidup. Kenapa? Tidak ada yang memberikan masukan, tidak ada yang mendorong Anda untuk terus maju melangkah ke hal-hal yang positif. Semuanya dijalani sendiri, semuanya dijalani dengan keluh kesah dan dijalani dengan komplain. Maka hidupmu terasa sudah tidak ada apinya lagi. Nah, untuk menyalakan api ini, Anda butuh support, butuh dukungan, dan butuh kegiatan atau komunitas yang baik, komunitas yang positif. Oke, ada lagi api yang lebih dahsyat, yaitu api kebaikan. Kebaikan ada api, iya. Seperti lilin cahaya, dia akan memancarkan ke segala arah di dalam kegelapan. Nah, api kebaikan ini seperti misalnya Anda sudah menyalakan lilin dalam dirimu, dan ketika itu Anda bercahaya, dan ketika makhluk-makhluk lain dalam kegelapan mencari sedikit cahaya, dia akan memarani mereka yang bercahaya. Dan ketika mereka menempel, seperti contoh lilin ini ketika menempel, maka apinya akan menyala. Dan inilah api kebaikan, menyala dan merambat kepada semuanya. Sehingga dari satu orang berbuat baik, mengajak semua orang untuk terus berbuat baik, dan menyadari bahwa kebaikan itu adalah tidak pernah akan habis. Kebaikan itu kalau dibagikan bukannya berkurang, tetapi malah bertambah. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena kebaikan itu kalau kita bagikan, kalau kita sebarkan, kita tidak pernah habis stok kebaikan kita, malah terus bertambah dan berlipat. Maka ada yang bilang multi level kebaikan. Ini tidak kita sadari. Kita sadarnya cuma multi level MLM di dalam bisnis. Padahal MLM kebaikan itu semakin kita menolong lebih banyak orang, semakin banyak orang yang berubah, semakin banyak orang yang tersadarkan dan tercerahkan. Itu tanpa sengaja kita sudah investasi jangka panjang terhadap kebaikan itu. Tetapi ingat, jangan pakai pamrih, jangan diingat-ingat, oh saya udah nolong dia, saya udah bantu dia, saya udah tolong ini, saya nggak tulus. Nah, itu salah. Kalau multi level kebaikan itu bukan hitung-hitungan, tetapi terus pancarkan, terus pancarkan, terus sebarkan, terus sebarkan, seperti satu lilin yang menyala menempeli pada lilin-lilin lain yang belum menyala, dan dia tidak pernah kehilangan apinya. Apinya tidak pernah padam, bahkan akan semakin banyak api-api lainnya. Oke, itulah yang ketiga. Dan yang terakhir adalah jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, yaitu yang terakhir adalah samanera kecil atau biksu kecil. Nah, dalam Sambuddha mengatakan anak kecil yang menjadi samanera, dia punya jodohnya untuk melayani lebih banyak makhluk. Dia punya jodoh untuk menjadi pelayan di dalam dunia sangha. Kita bilangnya dia masuk ke dalam dunia spiritual. Maka ketika seseorang menjadi samanera, ada jodoh kebaikan yang tabungannya ini bukan hanya sekarang, tapi dalam kehidupan lampau dia sudah punya tabungan itu. Dan dikatakan yang bisa mencapai kesucian bukan hanya para biksu, tapi samanera kecil juga bisa mencapai kesucian. Seperti Rahula pada saat itu. Rahula adalah anaknya Pangeran Siddhartha yang kemudian memotong rambutnya untuk menjadi anggota sangga. Dan Rahula mengatakan pada dirinya bahwa dia akan melatih diri sama seperti ayahnya melatih diri, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. Dan Rahula pada saat itu dianggap remeh oleh raja. Dia selalu dapat posisi paling belakang. Tetapi Rahula ya tidak masalah, karena memang posisi samanera adalah paling belakang. Tetapi yang dianggap remeh, menganggap remeh bahwa samanera tidak bisa mencapai kesucian. Nah, ini adalah yang salah. Maka Rahula hanya menyentil sedikit Raja Pasenadi Kosala supaya dia bisa sadar bahwa samanera pun bisa mencapai tingkat kesucian. Maka jangan pernah menganggap remeh siapapun itu. Suatu saat dia akan menjadi besar, dia akan menjadi tumbuh seorang master dan bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Oke lah, inilah 4 hal-hal kecil yang jangan dianggap remeh. Kenapa? Ketika kita menganggap remeh 4 hal kecil ini, maka hidup kita tidak akan bisa lebih berarti untuk banyak orang. Kita menganggap, hayah orang lain tuh biasa aja, hayah hal-hal kecil itu jangan dilihat, kita maunya nyari yang besar-besar saja, hayah hal-hal kecil itu jangan dipedulikan, kita maunya pahala tuh sekali bikin pahalanya besar, sekali berbuat langsung berbuah. Mana ada yang seperti itu ya. Jadi kalau kita menyadari hal ini, kita akan berpasrah dalam hidup kita, dan kita akan menerima hidup kita menjadi lebih berarti lagi. Demikianlah pada hari ini 30 menit di session baru di tahun baru ini. Setiap hari akan dilakukan selama 30 menit, 30 menit, 30 menit cukup ya. Terima kasih. Jadi konsep baru vibrasi kebaikan adalah bermain
berpikir dan mencerna kata-kata untuk direnungkan. Jadi 30 menit ini kalau Anda merasa saya ngomongnya kecepatan, bisa diulang dan diulang. Jangan bosan mengulang, karena apa yang diulang akan menjadi refresher bagi pikiran kita dan hati kita supaya bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu demi satu. Yang sudah hadir di sini ada 34 orang. Terima kasih Cece, dan kita bertemu besok kembali di waktu yang sama. Amitabha, goodbye, Cece, Happy New Year.